Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sementara Xiaoli tenggelam dalam pikirannya, kabut hitam menyebar dan melayang di langit. Setelah letusan teratai api yang menakutkan, awan kabut hitam yang awalnya sangat besar telah hancur total. Mata Xiaoyan dengan dingin menyaksikan kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Xiaoyi berdiri di samping Xiaoyan dan menatap tajam ke tempat tertentu di dalam kabut hitam. Kabut racun yang lebat diam-diam berputar di tangannya saat dia bersiap untuk menyerang. Di bawah penglihatan keduanya, kabut hitam perlahan tersebar mengungkapkan sosok yang sangat menyedihkan di dalamnya. Saat ini pakaian Han Feng telah hancur. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kulit yang terlihat normal. Gelembung darah muncul dengan cara yang padat dan rambutnya telah benar-benar terbakar. Wajah dan dadanya dipenuhi bekas darah. Setengah dari tangannya telah hancur berantakan dan darah segar menetes darinya. Meskipun nyawanya selamat, namun lukanya sangat menakutkan. Sepertinya dia akan tetap lumpuh bahkan jika dia sembuh. Yingsan saat ini juga sudah berhenti bertarung dan melihat sikap Han Feng yang menyedihkan. Ketakutan juga melintas di wajahnya. Jika itu adalah dia, kemungkinan nasibnya akan lebih buruk daripada Han Feng. Sepertinya tidak ada harapan untuk harta itu. Orang itu terlalu merepotkan untuk dihadapi. Kehati-hatianmu bukan tanpa alasan, kata Yingsan menghela napas dalam hatinya saat dia menoleh dan berbicara dengan senyum pahit di samping Mo Xingtian. Wajah Mo Xingtian menunjukkan senyum dingin saat mendengar itu dan berbicara. Menurut apa yang aku tahu, teratai api itu masih bukan taktik terkuatnya. Kekuatan 3 teratai api itu mungkin hebat, tapi tidak mungkin menyebabkan iblis tanah tua terluka parah. Mata Yingsan segera menyusut ketika dia mendengar kata Mo Xingtian dan mengangguk sesaat kemudian. Keserakahan akan harta itu akhirnya memudar. Harta itu mungkin bagus, tetapi itu hanya terjadi jika seseorang memiliki hidup untuk menikmatinya. Pada saat ini niat membunuh di mata Xiaoyan segera melonjak saat melihat Han Feng mengungkapkan dirinya. Namun sebelum dia bisa bertindak, Xiaoyi bergegas maju dengan cara seperti kilat dan muncul di depan Han Feng. Wajahnya mengandung kejahatan saat suaranya yang dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari mulutnya. Korosi darah. Tubuh Han Feng menegang saat teriakan itu terdengar. Segera warna merah yang aneh muncul dan menutupi sekujur tubuhnya. Kamu menggunakan racun, kata Han Feng dengan suara serak. Perasaan mendidih yang dipancarkan dari darah di dalam tubuhnya menyebabkan wajah Han Feng langsung menjadi pucat. Matanya dengan kejam menatap ke arah Xiaoyi. Xiaoyi dengan dingin melirik Han Feng. Dia mengulurkan jarinya dan segera menekannya dengan kuat ke arah kepala Han Feng seraya mendengus dengan aneh. Mata Han Feng tiba-tiba melebar dan tampak akan keluar. Sesaat kemudian dia mendengar suara teredam saat kulitnya pecah dan darah berubah menjadi kabut darah yang tersebar ke langit. Darah yang meletus tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang ketika mereka melihat tubuh Han Feng yang telah hancur jatuh dari langit dengan kepala di bawah akhirnya menabrak dan mendarat di atas batu. Seluruh lembah menjadi sunyi saat semua orang menatap tumpukan daging yang hancur. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Feng yang memiliki ambisi 1 jam yang lalu pada saat ini jatuh ke akhir seperti itu. Sementara semua orang menjadi tumpul, tidak satupun dari mereka merasakan tubuh spiritual diam-diam keluar dari tumpukan daging yang memasuki tanah dan dengan cepat melarikan diri. Tepat ketika tubuh spiritual hendak melarikan diri, Xiaoyan tiba-tiba jatuh dari langit dan sebuah tinju dengan keras menghantam tanah dan menariknya. Tubuh spiritual Han Feng nampak berjuang dengan semua kekuatannya di tangannya. Wajah Han Feng yang buas dan ganas sama-sama muncul di dalamnya. Senior, jika kamu pergi sekarang, bagaimana kamu layak mendapatkan hadiah besar yang telah kuberikan padamu? Kata Xiaoyan tersenyum dingin saat dia melihat kekuatan spiritual di tangannya. Tubuh spiritual Han Feng berjuang dengan sekuat tenaga di tangan Xiaoyan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan dirinya dari pengekangannya, menyebabkan teriakan kemarahan yang ganas samar-samar dipancarkan saat dia berjuang. Mata Xiaoyan menatap dingin dan acuh tak acuh pada roh Han Feng. Sekelompok api hijau naik di tangannya dan membungkus jiwa Han Feng sebelum melemparkannya masuk ke dalam botol giok. Aku akan menghiburmu dengan benar setelah ini selesai, kata Xiaoyan dengan dingin dan menyimpan botol giok. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya dan melihat bagaimana lembah api iblis telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya yang tenang perlahan mengamati tanah terbuka. Para ahli dan pemimpin dari daerah sudut hitam yang telah diundang Han Feng merasakan hati mereka melompat. Tatapan mereka melayang, tidak pasti dan takut untuk bertemu dengan mata Xiaoyan. Bagaimanapun mereka telah menyaksikan pertempuran besar hari ini. Saat ini ada 3 dojong yang telah dirugikan di tangan Xiaoyan.
Tatapan Xiaoyan kemudian berhenti pada Yingsan, membuat hati Yingsan menegang sedikit setelah merasakan tatapan Xiaoyan. Namun wajahnya tidak menunjukkan apapun. Douqi yang kuat diam-diam beredar di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk bertarung setiap saat. Tuan Yingsan, aku bisa melupakan masalah hari ini. Namun aku harap ini tidak terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak, kata Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Yingsan berubah sedikit setelah mendengar ancaman tersembunyi dari kata Xiaoyan. Namun matanya menyusut sebelum dia bisa menjawab. Dia melihat Suqian dan Xiuyi diam-diam muncul di depan dan di belakangnya dengan Douqi mereka sama-sama mengunci dirinya. Dengan kekuatannya, hanya berurusan dengan Suqian saja akan membuatnya menemui jalan buntu. Jika Xiuyi yang lebih kuat bergabung, dia tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikitpun. Mata Yingsan berkedip dan ekspresinya tiba-tiba berubah sekali lagi karena dia menyadari bahwa Mo Xingtian juga telah bergeser beberapa langkah dan menutup jalan terakhirnya untuk mundur. Orang tua itu benar-benar tidak tahu malu, pikir Yingsan. Setelah dikunci 3 dojong, ia tidak berani memiliki pikiran yang tidak biasa di dalam hatinya. Senyuman yang agak kaku dipaksakan di wajahnya saat dia berbicara pada Xiaoyan. Aku telah meremehkanmu, teman kecil. Aku telah dihasut oleh Han Feng hari ini, tolong jangan salahkan aku. Ekspresi dari banyak ahli tertegun ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan telah membuat seorang dojong mengucapkan kata-kata lembut seperti itu. Tatapan yang mendarat di Xiaoyan mengungkapkan rasa hormat yang lebih padat. Xiaoyan tersenyum saat melihat sikap Yingsan. Apakah Ying Tua bersedia melepaskan harta itu? Kata Xiaoyan. Harta karun yang begitu unik layak untuk dimiliki oleh seorang yang memiliki kemampuan. Karena teman kecil memiliki kekuatan seperti itu, aku akan berhenti ikut campur. Namun beberapa orang mungkin mengalami mimpi indah untuk mendapatkan barang dan kekayaan, kata Yingsan seraya memandang Mo Xingtian dengan senyum dingin. Mo Xingtian tidak marah meskipun telah diejek oleh Yingsan tua. Dia tersenyum saat berbicara. Orang tua, kamu harus berhenti mencoba mencari masalah untukku. Aku sangat yakin bahwa harta itu seharusnya berada di tangan teman kecil Xiaoyan. Tidak hanya Yingsan tua mencemooh kata-kata itu, tetapi Xiaoyan juga tanpa sadar menggerakkan sudut mulutnya. Orang tua itu benar-benar memiliki wajah yang cukup tebal, gumam Xiaoyan. Mo Xingtian mengabaikan tatapan sekitarnya. Dia mengubah topik dan tersenyum saat berbicara dengan Xiaoyan. Teman kecil Xiaoyan, aku telah bertindak sesuai dengan perjanjian kita dan tidak ikut campur untuk membantu Han Feng. Bolehkah saya tahu tentang penawarnya? Mata Xiaoyan mendarat pada Xiuyi ketika dia mendengar itu dan mengangguk sedikit. Dia melambaikan tangannya. Sebuah botol giok dilemparkan ke arah Mo Xingtian. Mo Xingtian mengulurkan tangannya dan segera mengambil botol giok dari udara dan membungkus berbagai lapisan douqi di sekitar permukaannya. Baru kemudian dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan melihat bubuk obat berwarna coklat keabuan di dalamnya. Campur bubuk obat itu ke dalam air mendidih. Biarkan putramu berendam di dalamnya selama 1 bulan. Racunnya akan benar-benar hilang saat itu, kata Xiuyi dengan dingin menjelaskan. Terima kasih, kata Mo Xingtian menghela napas lega setelah mendengar itu dan menangkupkan tangannya ke arah Xiuyi. Xiuyi mengabaikan kata terima kasih itu. Dari cara dia melihatnya, orang tua itu terlalu licik dan munafik dan dia benar-benar menjijikan. Xiaoyan melintas dan muncul di samping kelompok Xiaoli. Banyak ahli di sekitar dengan tergesa-gesa menangkupkan tangan ketika mereka melihat Xiaoyan. Gelombang ucapan selamat berulang kali terdengar. Xiaoyan juga tersenyum menanggapi. Setelah itu pandangannya beralih ke Xiaoli. Tenang, aku sudah mengatur beberapa orang di luar lembah api iblis. Mereka yang melarikan diri tidak akan bisa lari terlalu jauh. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar itu. Xiaoli mulai memberi perintah untuk mencari harta karun di reruntuhan lembah api iblis. Bagaimanapun lembah api iblis adalah faksi kuno. Pengumpulan mereka selama bertahun-tahun tentu akan menghasilkan berbagai metode qi, teknik do senjata, dan banyak obat spiritual unik yang akan menyebabkan mata seorang menjadi panas. Meskipun Xiaoyan dan lainnya mencari, mereka tidak dapat menemukan jejak harta karun setelah mencari selama setengah jam. Xiaoyan dan Xiaoli mengerutkan kening saat mereka melihat anggota gerbang Xiaoyan kembali tanpa daya dari reruntuhan. Apakah anggota lembah api iblis telah memindahkan semuanya? Pikir Xiaoyan dengan ragu. Dalam keraguannya, tatapan Xiaoyan tiba-tiba melirik Xian yang telah menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia tanpa sadar terkejut saat dia tersenyum dan berkata, "Aku telah melupakanmu, gadis kecil. Bukankah mencari harta karun adalah keahlianmu?" Kamu baru ingat aku sekarang, kata Xian mendengus dingin. Jelas dia agak tidak senang dengan Xiaoyan karena hanya mengingatnya saat ini. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit saat melihat Xian cemberut. Dia membujuknya dengan kata-kata yang manis, menyebabkan sedikit senyum muncul di wajah gadis kecil itu.
Setelah itu Xian menutup matanya dan perlahan membukanya beberapa saat kemudian. Tubuhnya bergegas ke bagian terdalam dari lembah api iblis. Xiaoyan, Xiaoyi, dan lainnya segera mengikuti di belakangnya. Mereka mengikuti di belakang Xian saat mereka melewati jalan panjang di dalam lembah. Sekitar beberapa menit kemudian pandangan mereka tertutupi oleh dinding batu yang dipenuhi dengan rumput liar. Xian melintas dan muncul di dinding batu. Tinjunya menghantam dinding batu dengan keras hingga menghancurkannya. Batu melesat ke segala arah dan garis retakan terbentuk di dinding batu. Xian melangkah masuk. Tinju kecilnya sekali lagi seperti mesin yang membuka gunung saat dia dengan kuat menghantam dinding gunung hingga membentuk terowongan sedalam 10 meter. Xiaoyan dan lainnya melihat gua hitam pekat yang tersembunyi jauh di dalam dinding batu di dalamnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menarik Xian yang berwajah gembira di belakangnya saat dia mempelajari gua di balik dinding batu sebelum melangkah masuk. Xiaoyi dan lainnya mengikuti di belakang. Mereka berjalan melewati terowongan kecil sebelum berhenti di dalam gua beberapa saat kemudian. Mereka bisa melihat beberapa cahaya yang dipancarkan dari dalam gua. Beberapa gambar binatang magis terukir di dinding batu yang mengelilingi gua, nampaknya memiliki aura yang tegas dan garang. Suqian berjalan di depan, dia tidak menghabiskan banyak kekuatan saat berhadapan dengan Yingsan. Karena itu yang paling aman adalah menempatkannya di depan saat mereka menjelajahi gua. Di dalam gua ada tangga batu yang panjang dan meluas di dalam kegelapan. Beberapa batu cahaya bulan di dinding gunung memancarkan cahaya redup menerangi kegelapan di dalam gua. Mereka berjalan di sepanjang tangga batu dan perlahan menurun. Sekitar 10 menit kemudian mereka akhirnya sampai di ujung tangga di mana ada pintu batu yang tertutup rapat. Biarkan aku melakukannya. Kata Xian segera mengajukan diri ketika dia melihat bahwa itu adalah pintu batu. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan. Gadis kecil ini sepertinya suka menghancurkan banyak hal. Kamu harus menunggu dengan tenang, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menarik Xian. Setelah itu dia mengangguk ke Suqian. Tidak ada yang tahu situasi di tempat ini, karenanya yang terbaik adalah berhati-hati. Tangan Suqian perlahan menekan pintu batu sebelum ekspresi matanya menjadi tegas. Segera tinjunya dengan keras menghantam pintu batu dan menghancurkannya. Tepat setelah pintu hancur, gigi tajam menerkam ke arah Suqian. Tangannya bergerak dan lengan bajunya seketika berubah menjadi sesuatu yang keras seperti logam. Dia dengan kasar menyapu mereka di depannya membuat suara tajam dari angin kencang bergema di seluruh gua. Saat lengan baju terangkat, angin bertiup seperti gelombang dan menabrak benda yang menerkam. Setelah itu Xiaoyan dan lainnya mendengar jeritan tajam ketika sosok besar itu terhempas ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Tangan Suqian melambai sekali lagi setelah memaksa penyerang menyelinap kembali dengan satu serangan. Angin liar bertiup dan debu di depannya benar-benar keluar memperlihatkan ruang di dalamnya. Gudang yang sangat luas muncul di depan kelompok Xiaoyan. Cahaya di dalam gudang itu sangat terang memperlihatkan lingkungan gudang yang telah dibangun dari batu logam hitam yang kuat. Ada cukup banyak rak di dalam gudang, banyak gulungan diatur dengan rapi di atasnya. Di sisi lain ada cukup banyak lemari kristal dengan banyak bahan obat langka ditempatkan di dalamnya. Tatapan semua orang perlahan menyapu gudang sebelum berhenti di binatang magis berbentuk ular besar di tanah. Jelas ular itu adalah penyerang Suqian sebelumnya. Binatang magis kelas doang berani menyerang diriku, kata Suqian perlahan masuk ke gudang. Dia melirik ular besar yang telah melingkar yang menunjukkan lidah ularnya yang buas kepada mereka. Seharusnya ular itu menjadi penjaga di tempat ini, kata Xiaoyan melihat ke ular sebelum tatapannya beralih ke gudang. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat begitu banyak gulungan. Memang layak menjadi faksi kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Koleksi ini memang bagus, kata Xiaoyan tersenyum. Tatapannya menyapu sebelum dia berjalan ke bagian dalam gudang. Dia menjadi penasaran apakah lembah api iblis memiliki koleksi metode Qi atau teknik Do kelas tinggi yang akan membuatnya merasa terkejut. Sementara kelompok Xiaoyan mulai menelusuri gudang tanpa rasa takut. Ular besar yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau segera melingkar dan mengangkat tubuhnya. Sambil menjulurkan lidahnya, ia mengayunkan ekornya membawa kekuatan besar yang dengan keras menyapu ke arah kelompok Xiaoyan. Ekornya baru saja diayunkan ketika ia ditangkap oleh sebuah tangan kecil. Jian melirik ular besar itu sebelum mencibirkan mulutnya. Setelah itu dia menarik ekornya dan menyeret ular itu keluar dari gudang. Kekuatan tubuh gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu seperti apa bentuk aslinya, kata Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela napas saat dia melihat binatang magis ular. Diseret keluar dari gudang oleh Xian dan dilempar ke tempat yang tidak diketahui. Aku juga tidak tahu ketika aku melihat gadis ini saat itu. Dia secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh yang matang. Sepertinya bentuk aslinya sangat luar biasa. Namun dikabarkan bahwa ada klan binatang magis di dataran tengah. Kekuatan klan binatang magis sangat kuat. Mungkin kamu dapat memperoleh sedikit informasi tentang bentuk asli gadis kecil ini di sana. Klan binatang magis, kata Xiaoyan terkejut.
Langkah kakinya berhenti saat mendengar nama yang asing ini. Di tempat itu sebagian besar binatang magis hidup bersama seperti sebuah suku. Terlebih lagi ketika mereka mencapai level tertentu, terutama yang memiliki garis keturunan kuno, mendapatkan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Selain itu mereka mampu berubah menjadi bentuk manusia. Menambahkan dengan umur panjang mereka, kekuatan pondasi mereka cukup bagus. Bahkan faksi manusia biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Tentu saja ada beberapa klan manusia yang memiliki warisan yang juga berasal dari zaman kuno, kata Suqian dengan suara yang dalam. Langkah kaki Xiaoyan berhenti saat mendengar itu. Sesaat kemudian dia mengangguk dengan tenang. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Suqian kemungkinan adalah jenis klan misterius yang mirip dengan yang ada di belakang Suner. Di tempat itu, kamu mungkin secara bertahap akan berhubungan dengan faksi di belakang pacarmu itu. Jika kamu ingin mencapai langkah itu di dalam hatimu, kamu akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Xiaoyan mengangguk. Dia perlahan menghela napas dan menekan badai di dalam hatinya ketika wajah Suner seperti teratai halus yang mekar, muncul dengan tenang di benaknya dan sulit menghilang. Tinjunya tiba-tiba mengencang. Panas yang sulit disembunyikan juga muncul di matanya. Dia ingat dengan jelas kata-kata yang diucapkan Suner padanya sebelum dia pergi. Sebelum mencapai Dojong, dia tidak boleh pergi mencarinya. Sepertinya Suner khawatir tentang berbagai penghalang dari dalam klan saat mereka bertemu. Wajah Xiaoyan menunjukkan tekad di bawah cahaya. Dari cara dia melihat sebelumnya saat itu, Dojong tampaknya berada pada level yang jauh dan tidak terjangkau. Namun sekarang bagaimanapun hal itu ada dalam jangkauannya. Suner, tunggu aku. Pada saat itu, aku akan beritahu semua orang di klanmu bahwa penglihatanmu adalah yang terbaik. Kata Xiaoyan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Pada saat Xiaoyan menarik pikirannya, langkah kakinya juga terhenti. Dia sudah berjalan ke ujung gudang tanpa menyadarinya. Rak di sampingnya tidak memiliki banyak gulungan seperti yang ada di depannya. Sebaliknya hanya ada 4 kotak kayu kuno. Keempat kotak kayu itu dibungkus dengan besi dengan beberapa gambar kuno yang diukir di atasnya. Sepertinya itu bukan barang biasa. Ada penghalang cahaya di sekitar 4 kotak kayu itu. Energi padat yang samar dipancarkan oleh penghalang cahaya menyebabkan kejutan melintas di mata Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan dengan hati-hati menyapu penghalang cahaya. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia telah menemukan bahwa di sekitar penghalang cahaya itu terdapat beberapa jejak spasial yang sulit untuk diperhatikan. Penghalang cahaya itu haruslah sesuatu yang ditempatkan oleh iblis tanah tua yang berisi beberapa kekuatan spasial di dalamnya. Meskipun tidak terlalu kuat, sepertinya setiap usaha untuk menghancurkannya akan merusak benda di dalamnya. Harta karun dan buku rahasia ini biasanya memiliki beberapa batasan. Jika seseorang membuat kesalahan, benda akan dihancurkan dan seorang akan kembali dengan tangan kosong, kata Suqian yang juga menemukan keunikan penghalang cahaya itu. Xiaoyan sedikit mengangguk, dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau pekat muncul di ujung jarinya, dan dengan lembut bersentuhan dengan penghalang cahaya. Tirai cahaya mulai berfluktuasi setelah nyala api bersentuhan dengannya. Riak energi melingkar menyebar dari titik kontak. Ruang di luar penghalang cahaya tiba-tiba mulai berubah. Xiaoyan sedikit mengurungkan keningnya saat menyadari perubahan itu. Api di jarinya perlahan menyebar. Meskipun penghalang cahaya itu mungkin tampak lemah, energi yang terkandung di dalamnya dapat meledak jika dihancurkan dengan paksa. Melihat Xiaoyan menarik tangannya, Suqian dan lainnya mengerti bahwa penghalang cahaya itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Iblis tanah tua memang layak menjadi Dojong 7 bintang. Bahkan segel yang dia tinggalkan sangat merepotkan, kata Suqian menghela napas saat dia berbicara. Cahaya melintas di mata Xiaoyan saat dia tiba-tiba berbalik dan menghadap Xian yang melompat kembali setelah menghabisi binatang magis. Sukacita segera melintas di wajahnya. Dia hampir lupa bahwa Xian tampaknya memiliki kekebalan alami terhadap segel energi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kata Xian segera menjadi waspada dan mendengus setelah melihat senyum Xiaoyan yang penuh makna. Keluarkan semua barang di rak itu dan aku akan mengembalikan semua bahan obat yang telah kau simpan bersamaku. Selain itu, aku akan membantumu memperbaiki semuanya menjadi rasa yang paling kamu sukai, kata Xiaoyan tertawa pelan. Mata Xian segera menjadi cerah saat mendengar itu. Dia bersikap tenang dan berjalan di depan rak buku. Kamu harus menepati janjimu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Melihat Xiaoyan mengangguk, Xian akhirnya membalikan tubuhnya dan mengulurkan tangan kecilnya ke dalam penghalang cahaya. Setelah itu dia mencapai rak buku tanpa halangan di depan wajah tertegun semua orang. Dia mulai mengeluarkan 4 kotak kayu satu persatu. Kemampuan aneh gadis ini benar-benar membuat orang kagum. Tidak hanya memiliki kekuatan yang besar dan memiliki kemampuan menemukan bahan obat yang langka, sekarang dia bahkan memiliki kekebalan terhadap penghalang energi, kata Suqian tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil berbagi pemikiran yang sama. Dia segera mengambil 4 kotak kayu kuno dari tangan Xian dan membukanya satu demi satu. 2 gulungan berwarna perak ditempatkan di dalam kotak pertama. Kedua gulungan itu cukup aneh yang tampak seperti kristal aneh.
Permukaan mereka bahkan memiliki sedikit kilatan yang berkeliaran seperti petir. Kejutan di mata Xiaoyan semakin padat saat melihat pengantar tertulis di gulungan itu. Metode Qi afinitas petir cukup langka, namun tak disangka mereka akan menemukan kelas menengah di tempat ini. Kakak kedua, ini adalah sesuatu yang baik, kata Xiaoyan tersenyum dan melemparkan gulungan itu padanya. Xiaoli buru-buru membuka gulungan itu dan sukacita segera muncul di wajahnya. Ini sebenarnya adalah metode Qi afinitas petir tingkat menengah. Sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini, kata Xiaoli tertawa. Dengan metode Qi tingkat menengah ini, kemungkinan besar Xiaoli dapat menerobos kelas Do Huang dalam waktu yang singkat. Xiaoyan sekali lagi membuka kotak kayu dan gulungan merah yang akrab muncul di matanya. Teknik penciptaan api yang nyata. Teknik penciptaan api ini adalah sesuatu yang telah lama saya upayakan selama bertahun-tahun untuk ditingkatkan. Di masa lalu mungkin kuat, tapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk membentuk semacam api surgawi palsu. Akan tetapi seorang akan menerima serangan balasan yang kuat. Namun teknik penciptaan api yang nyata ini akan memungkinkan seseorang untuk berhasil membentuk api surgawi palsu, yang kekuatannya jauh melebihi yang sebelumnya. Serangan balasannya juga jauh lebih lemah. Meskipun metode pelatihannya lebih rumit, namun hasil diperoleh juga setimpal. Xiaoyan tanpa sadar terpengaruh saat tatapannya perlahan menyapu. Alasan mengapa dia tidak mempelajari skill penciptaan api yang direbutnya dari 3 tetua lembah api iblis adalah karena serangan balasan yang hebat. Namun tidak disangka iblis tanah tua benar-benar dapat menyempurnakannya. Jika aku berhasil menguasai skill penciptaan api ini, apakah aku dapat membentuk semacam api surgawi palsu di masa depan? Itu akan sangat membantuku di dataran tengah. Iblis tanah tua ini benar-benar membantuku, kata Xiaoyan dengan sukacita melonjak di wajahnya ketika dia memikirkan hal itu. Suqian dan lainnya tersenyum saat melihat kegembiraan di wajah Xiaoyan. Setelah itu pandangan mereka tertuju pada 2 kotak kayu kuno yang tersisa. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.